Ada dua faktor penentu perang. Pertama, negara kuat di belakangnya, dan kedua, kekuatan ekonomi penunjangnya. Misalnya kita mengingat cerita wayang perang Baratayuda, di mana ketika dua pihak Pandawa dan Kurawa akan berperang, maka para pihak mencari bolo atau sekutu. Misalnya kerajaan Pajang itu ikut mana ya? Kerajaan Cedi itu ikut mana ya? Juga Rusia sebelum menyerbu Ukraina, 2 kali Putin bicara dengan Xi Jinping untuk mendapatkan go ahead-nya. Dan Putin Rusia memiliki alat tekan ke Eropa, yaitu gas. Adakah kedua faktor itu bagi Indonesia saat ini? Sebagaimana sahabat tahu, Bosman ini pro Prabowo dan menganggap kebijakan Jokowi adalah nation threat, itu yang dulu, atau ancaman nasional. Pro Prabowo itu sejak 2009 Pilpres pertama yang diikuti Pak Prabowo, dan mulai merasakan ancaman kebijakan cara bernegara Jokowi itu di tahun 2015 ketika usaha Bosman di bidang oil and gas dihajar dengan kebijakan pro asing dengan mengatasnamakan BUMN. Perlahan Bosman mempelajari semua itu dalam 2 tahun dengan rinci, sampai kekuatan-kekuatan di luar negeri yang mendukung rezim dikumpulkan fakta-fakta, yang kemudian di tahun 2017 data tersebut dikemas dalam sebuah buku yang berjudul Jangan Pernah Berkata Saya Tidak Pernah Memperingati Anda. Buku ini memang didedikasikan untuk masyarakat agar paham apa yang terjadi di negara ini ketika nanti Mulyono tidak menjabat lagi. Ternyata sejauh ini 90% benar isi tulisan 7 tahun yang lalu tersebut. Sekali lagi, 90% kejadian. Dalam kebijakan untuk memenangkan perang Pilpres, Pak Prabowo 2024 ini menggandeng Jokowi melalui putranya. Itu pun strategi. Dan untuk strategi itu, ya Bosman harus terima keputusan Pak Prabowo. Walaupun banyak akademisi yang menghujat pemilihan putranya Mulyono, namun rakyat IQ 78 tidak sampai pemahamannya akan dalil hukum, apalagi memahami psikologi kejiwaan. Jokowi tahu cara mengambil hati rakyat. Itulah keunggulan utama Jokowi. Prabowo menggandeng Jokowi, itu bagi Pak Prabowo adalah crushing his ego atau menghancurkan egonya. Namun demi kemenangan, demi strategi, semua harus dilakukan, dan sejauh ini tepat. Bayangkan Pak Prabowo sampai harus 3 kali Pilpres dan menghabiskan triliunan dana dari membangun partai dari nol sampai menjadi presiden terpilih, hanya untuk berbuat sesuatu untuk negeri ini, dan sekarang sudah di ujung tongkat komando itu dipegangnya. Dia pun harus bersabar, banyak diam, hanya diskusi internal sesedikit mungkin, main cantik terus, tidak banyak berdrama. Kita kembali ke Perang Dunia Ketiga yang sejauh ini pengamat militer dunia memperkirakan antara tahun 2027 hingga tahun 2037 Perang Dunia Ketiga itu akan terjadi, dengan periode perang tersebut kalau terjadi antara 2-4 tahun paling lama. Namun kehancurannya sudah pasti karena nuklir dipakai. Mengapa antara tahun 2023 sampai 2037? Karena memperhitungkan salah satunya adalah kekuatan ekonomi 3 negara, Rusia, India, Tiongkok, yang mana ketiganya membentuk aliansi. Ketiganya secara ekonomi jika digabungkan sudah sama dengan kekuatan negara G7. Dan dalam kurun waktu tahun 2027 hingga tahun 2037, hanya negara Tiongkok akan menjadi negara terkaya di dunia menyusul Amerika, dan kekuatan militer Tiongkok akan sama dengan kekuatan militer Amerika, yang artinya sebelum semua itu terjadi sebaiknya Tiongkok diserbu atau dibuat perang. Sehubungan dengan perkiraan perang tersebut, Indonesia, jikalau benar terjadi di tahun yang diperkirakan, Indonesia harus membangun ekonominya walau tidak perang atau terlibat, namun tetap Indonesia harus bisa swasembada, yang semuanya harus bisa mandiri. Sayangnya dalam 10 tahun terakhir ekonomi negara amburadul manajemennya, yang menjadi beban pemerintahannya Pak Prabowo karena dirusak kekuatan sendiri bernegara secara ekonomi oleh manajemennya Mulyono. Salah satunya seperti diprediksi di buku Jangan Pernah tersebut, terjadinya deindustrialisasi. Kemudian terlalu banyak berhutang sampai lebih di atas batas kewajaran jika utang BUMN dan APBN digabungkan, yang tidak akan terbayar sampai 3 generasi setelah Yan Etes. Gagalnya memberantas korupsi, malah pemerintahan Mulyono prestasi korupsinya tertinggi dalam sejarah Indonesia. Tidak ada stabilitas politik, selalu penuh drama, matinya UKM, terlalu banyak impor, kemudian ada hal yang di luar nalar. Biar ratusan triliun membuat prasasti mangkrak namanya IKN, diperasnya keringat rakyat dengan pajak naik terus, iuran tapera dipakai, dana haji dipakai, semua itu demi pamer-pamer IKN. Yang paling parah adalah demokrasi dirusak, partai politik diacak-acak, DPR hanya tukang stempel, konstitusi dibobol demi ambisi pribadi dan keluarga. Pokoknya kalau Mulyono mau sesuatu terbentur hukum, maka hukumnya yang harus dirubah. Kemudian tidak ada koordinasi antar lembaga kementerian dan departemen tersebut. Semua jalan sendiri-sendiri sehingga korupsi marak di mana-mana. Puncaknya narkoba tertinggi, judi online tertinggi dalam sejarah berbangsa. Ini semua menjadi beban ekonomi Pak Prabowo, yang tak bagaimana strategi beliau ke depannya. Menurut sahabat, apa yang Pak Prabowo harus lakukan demi membangun kekuatan ekonomi sebelum Perang Dunia Ketiga? Peace.